Oke, nah saya sekarang akan melanjutkan bahannya. Terakhir itu kita membahas tentang sikloid ya, sebagai salah satu contoh khusus dari fungsi parameter. Persamaannya nggak usah dihafalkan ya. Nah, sekarang akan dibahas turunan dari fungsi parameter. Tentunya nanti dengan integralnya juga. Nah, kembali misalkan X dan Y itu sebuah fungsi parameter, jadi X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Ini kurang kurung nih. Sebentar. Kurang kurung ini. Saya tandai dulu. Supaya kalau revisi nanti tahu. Oke. T-nya dinamakan parameter. Jangan pusing apa itu variabel, apa itu parameter. Kalau pusing sama aja gitu ya. Fungsinya sebagai variabel juga, T juga. Menyatakan persamaan parameter kurva di bidang bila df dt, ini ingat ya, kalau f aksen t artinya df dt, bila f aksen t dan g aksen t ada, maka kita bisa ngitung dy dx lewat aturan ini ya, dy dx. Saya nggak bisa ngitung langsung karena y-nya fungsi t, jadi saya ngitungnya dy dt dulu. Dy dt dikali dt dx, dt dx-nya dikebawahkan jadi dx dt ya. Oke, ini pembilang penyebut bisa dihitung karena fungsinya diberikan, jadi kita peroleh rumus ini. Kenapa perlu dy dx? Karena kan meskipun persamaannya dalam bentuk parameter, tapi kan kurvanya kita gambar di bidang xy. Kalau di bidang xy kan kadang-kadang kita ingin mengetahui kemiringan garis singgungnya atau tanjakan grafiknya. Nah, perlu dy dx. Karena fungsinya dalam parameter, kita ngitungnya harus pakai rumusan ini. Oke, coba kita lihat contohnya. Saya bahas contoh yang ini. Dari sini aja ya, karena ada hal yang perlu sedikit kekhususan untuk turunan duanya. Kalau langsung dibuka, menurut saya lebih nggak jelas. Perkecil dulu. Oke, turunan pertama dulu. Bentar, laptopnya kurang enak posisinya. Kalau mau menghitung turunan kedua, tentunya harus tahu ngitung turunan pertama dulu. Coba kita lihat. dy dx dulu kita hitung. Pakai rumus dy dt, karena y-nya fungsi t gitu ya, jadi harus turun ke t dulu, bagi dx dt. Seolah-olah ini dt-nya kecoret kan jadi dy dx juga. Nah, ini saya hitung dy dt 4 cos t dx dt min 5 sin t sama dengan min 4/5 cos dibagi sin tangannya salah kotangan kot t. Oke, bagaimana turunan duanya? Kita lihat turunan duanya pakai rantai lagi. D2y dx kuadrat itu adalah turunan dari dy dx diturunin lagi ke x gitu kan. Ini kan turunan pertama terhadap x, turun lagi terhadap x. Nah, dy dx kita udah punya ini. Mau diturunkan ini terhadap x. Ya nggak bisa, ini fungsinya t kan. Ini dalam t fungsinya. Ini jangan kot tangan gitu. Biasanya kot yang standar tuh. Nah, ini dalam T, ya saya nggak bisa nurunkan ini ke X langsung. Jadi, pakai rantai lagi. Turunan dari dy dx terhadap
sorry. Gitu. Ini dt itu dibagi dx dt. Paham nggak itu? Atau kalau bingung satu step diginikan. dt kali dt dx. Tapi dt dx kita nggak bisa ngitung karena adanya x fungsi t. Yang bisa dihitung dx dt. Jadi dikebawahkan. dy dx turun ke t dibagi dx dt. Gitu ya. Coba kalau nggak paham, tanya. Kenapa harus diginikan? Karena dy dx-nya dalam t. Jadi bisa diturunkannya terhadap t dulu. Nah, kalau terhadap t, padahal target akhirnya ingin terhadap x kali dt dx. Nah, dengan demikian saya hitung ini si dy dx yang udah turun pertama tadi ini. Turunkan terhadap t menjadi kotangen min kosekan kuadrat ya. Jadi plus ya. Kosekan kuadrat T. Dibagi dx dt tadi udah dihitung di sini dx dt min 5. Sin T. Ya, kalau mau disederhanakan boleh menjadi apa itu? Min 4/25 kosekan itu 1/sin kuadrat jadi sin pangkat 3 gitu ya. Nah, begitu. Oke, itu menghitung turunan. Udah mengerti turunan 2, turunan 3, turunan 4 ya, polanya sama. Kalau nggak paham nanya ya, kalau nggak paham nanya. Ini teknis gini ya, rumusnya harus paham betul. Yang kedua. Pak, maaf aku nanya Pak. Oh, ya silakan. Itu yang 0 kurang dari T kurang dari 3 itu buat apa? Oh, itu mah hanya batasannya aja, ini sama aja. Jadi diberikannya di sini gitu ya. Di soal ini jadi nggak kepake karena kita nggak menghitung turunannya atau apapun di titik tertentu. Ini di titik T sembarang. Ya, ngikuti aja ininya mah. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang integralnya memuat apa? Fungsi parameter. Kita lihat yang ini. Buka. Saya hapus ini, ganti dengan ini. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini hati-hati sekarang. Saya mengintegralkan ini terhadap dx. Y-nya jangan dianggap konstanta ya. Jadi Y-nya kan gitu. Nggak boleh ini. Kan yang integralnya hanya X aja gitu. Y-nya enggak. Y-nya kan masih fungsi X. Y-nya bukan konstanta. Y-nya terkait dengan X melalui hubungan ini. Jadi nggak boleh seperti ini. Oke, bagaimana jadi ada X, ada Y. Sementara X dan Y fungsi dari T. Ya, maka kita lakukan pengubahan semua dalam T. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, 1, 3, saya tulis ulang dulu. Boleh semua diubah dalam X. Jadi Y-nya diganti. Gimana Y-nya berapa X ini? Susah. Biasanya kalau parameter, ini semua diubah aja ke dalam T. Saya ganti menjadi integral X-nya kan ini. 2T min 1. Y-nya dalam T semua. Dx-nya dari mana? Kita pakai hubungan dari sini. Dari sini saya dapatkan dx sama dengan 2 dt. Itu ya, diturunkan. Jadi dx-nya diganti 2 dt. Batasnya bagaimana? Kalau integral ini dx, artinya kita mengintegralkan x-nya dari 1 sampai 3. Itu x-nya. Sekarang terhadap t. T-nya berapa yang berpadanan? Kita lihat hubungan di sini. Jadi, untuk
X sama dengan 1, ini batas ini bawah. Berapa T-nya? Kita lihat 1 sama dengan 2T min 1. Atau T-nya sama dengan berapa? 1 ya. 1 juga ya. Oke, untuk batas atasnya X-nya sama dengan 3. 3 sama dengan 2T min 1. T-nya berapa tuh? 2T menjadi 4. T-nya 2 ya. Nah, maka ini menjadi batasnya juga menjadi 1 sampai 2. Jadi yang tadinya dx diubah dt, ya batas x ini harus diubah jadi batas t ini ya. Gitu. Nah, sisanya tinggal dihitung aja biasa. Integral 1, 2, ini saya kalikan dulu. 2-nya di depan, ini apa? 2T pangkat 3 minus T kuadrat tambah 4T min 2 dt. Nah, kalian integralkan biasa aja ini ya, polinom biasa. Oke, begitu. Satu soal lagi untuk mengakhiri bab ini. Oke. Soal lagi. Oke. Hitung luas daerah di atas sumbu X dan di bawah lengkungan sikloid ini. Jadi ini udah diberikan tuh, nggak usah diapalin ya. Ini sikloid dengan jari-jari 1 kalau nggak salah itunya apa rodanya. Nah, untuk itu coba kita lihat gini. Kalau saya punya fungsi yang y fungsi x yang udah positif, ini y sama dengan fungsi x, dan fungsinya udah positif, ya, artinya y-nya udah positif, y-nya udah positif. Maka luas dari A sampai B, ini luas daerah itu adalah sebenarnya integral dari AB fx dx gitu kan ya. Ya nggak diceritakan lagi partisi-partisinya. Sama dengan bisa saya tuliskan AB fx ini kan y, betul? Nah, jadi kalau ada fungsi y yang y-nya udah positif, di integral menghitung luasnya dari x sama a sampai b, boleh sama aja rumusnya ini. Y dx. Sekarang kita lihat. Ini lengkungan sikloid. Lingkungan sikloid ya nggak selalu harus positif ya. Bisa aja lengkungan sikloid nggak seperti ini, tapi digeser ke bawah gitu. Jadi seperti ini sikloidnya. Bisa aja. Nah, kita lihat sikloid ini, Y-nya ini. Y-nya ya. Y-nya selalu positif kan? Ya paling-paling 0 gitu. Karena cos paling gede 1. Berarti ini Y-nya selalu positif. Maka ngitung luasnya tinggal pakai ini. Ya. Jadi luas daerah, terus digambar lagi, sama integral Y dx. Karena Y-nya udah positif. Y sudah positif. Ya minimal non-negatif gitu. Tinggal kita mengadjust aja sekarang. Batasnya berapa? Batasnya jangan ditulis. Kita nyatakan semua, luas ini A sampai B. A sampai B-nya belum tahu ya. Jangan ini mah kalau 0 sama 2pi, itu kan batas dari T. Saya maunya batas dari X. Nah, tapi karena ini fungsinya parameter, kita ubah semua dalam T. Jadi luas, hitung dulu dx ya. Sorry. X sama dengan ini X ya. T min sin T. Maka dx sama dengan 1 min cos T.
dt itu ya. Oke, itu x-nya, dx-nya. Y-nya udah ada. Maka luas sama dengan integral y dx, y-nya 1 min cos t, dx-nya 1 min cos t juga. Ya. Batasnya berapa? Nah, ini kan udah dalam T. Ya udah, batas T-nya udah ada 0 sampai 2 pi. Tadi batas X-nya kita belum tahu berapa. Biarin aja dulu. Karena nantinya akan dibawa ke T. Setelah dibawa ke T, ya ini batas T. Batas T-nya udah ada di sini. Oke, jadi sisanya tinggal ngitung lagi. 0,2 pi. 1 min 2 cos T minus tambah cos kuadrat T dt. Nah, ini kalian udah tahu, yang ini nanti dipecah menjadi setengah ditambah setengah cos 2T. Itu ya teknik pengintegralannya, pangkat genap. Integralkan, semuanya didapat hasilnya. Ingat kuncinya, jadi kalau luas daerah ini ya, kalau Y-nya udah positif. Kalau Y-nya negatif ya harus diminuskan. Oke, itu mengakhiri bahas fungsi parameter. Kita lihat, ini di bawahnya sudah habis, kita pindah bab sekarang. Nah, sebelum pindah bab, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kurang jelas, Evelyn mau tanya. Belum ada, Pak. Udah paham belum, Evelyn? Masih mencerna, tapi... Mencerna, coba cerna dulu sekarang dikunyah. Ya, Pak. Kuncinya ini dulu harus tahu. Sisa mah tinggal teknis, ini mah ganti dx-nya apa dari sini, y-nya apa, tinggal masuk-masukin. Gitu. Mario, mana Mario? Ada, Pak. Paham nggak Mario? Masih mencerna juga, Pak. Masih mencerna. Bingungnya di mana ya? Kurang perhatian kalau masih mencerna. Clara Fortuna jarang ngomong sekarang. Mana Clara? Ya, Pak. Paham nggak Clara? Sama Pak, masih agak mencerna. Nah, coba dicerna dulu. Setengah menit saya tanya lagi. Dilihat langkah per langkah mana yang tidak pahamnya gitu. Itu ditanyakan. Sambil saya nanya lagi. Fitri Nur Azizah. Mana Fitri? Hadir, Pak. Nah, paham nggak Fitri? Sama Pak, masih mencerna juga. Alah, masih mencerna. Semua mencerna dulu sekarang. Jadi kalau ditanya tinggal paham atau nggak paham. Nggak pahamnya di langkah kemana. Ini mulai ini. Kenapa ini harus paham? Malah itu yang intinya. Pak, mau nanya, Pak. Ya? Kalau Y-nya nggak positif gimana, Pak? Kalau Y-nya nggak positif, sama aja kalau kita punya waktu penggunaan integral. Kalau Y-nya nggak positif, itu misalnya grafiknya Y fx-nya, ya harus dipecah. Dari sini sampai sini dulu. Yang ini harus diminuskan, nanti ininya min Y itu. Kemudian sampai D, nanti langsung Y dx lagi. Jadi ada 3. Yang AB, ya Y dx, ditambah yang BC, minus Y dx, gitu ya, ditambah ini. Nanti ya kalau bisa positif negatif ya harus diamati untuk T yang mana di sini nilai Y-nya negatif dan mana yang positif gitu. Dipecah-pecah. Oke. Baik, makasih, Pak. Yesa, mana Yesa belum pernah dipanggil sama saya.
Paham nggak? Masih mencerna? Hah? Paham, Pak. Apa? Paham, Pak. Paham. Putri Alia, mana? Ada, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Bener? Yang ini kan, Pak? Iya, Yang luas kan? yang nampil. Iya. Clara, mana Clara Fortuna? Sekarang udah paham atau masih mencerna? Udah paham, Pak. Oke. Nah, oke gitu ya. Bahannya baru, makanya harus perhatian gitu. Jangan turun semangat di semester 2. Gitu ya. Oke, saya pindah. Pak izin tanya, Ya, silakan. berarti kita harus tahu bagaimana bentuk kurvanya dulu dong Pak biar Enggak perlu. bisa ngitung Yang perlu dari tahu rumus. kapan dia positif, kapan dia negatif, nilai Y-nya. Y-nya aja. Ini kan saya nggak tahu bentuknya. Disebut sikloid ya kebetulan tahu sikloid, tapi yang penting tahu positif, Y-nya positif. X-nya nggak peduli mau negatif mau positif juga. Karena apa? Kalau kurva kita kayak gini nih, Y-nya udah positif, mau X-nya negatif, nggak apa-apa gitu ya. Hanya menentukan intervalnya aja. Itu intervalnya aja. X-nya boleh negatif, yang penting Y-nya. Karena luas itu rumusan ini untuk Y yang positif. Begitu. Bentuk persis kurvanya nggak perlu tahu, turun naik kurva nggak penting. Kecekungan kurva nggak penting. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya lanjut ya. Ini saya tutup. Kita beralih ke yang namanya vektor. Vektor ini teorinya gampang. Soalnya perlu ide-ide nanti. Soalnya banyak perlu ide. Oke, ini saya buka. Nah, untuk masuk ke vektor, kita akan membahas dulu sistem koordinat di ruang. Atau disimbolkan R3 gitu ya. Nanti kalau ditulis biasanya saya nulisnya seperti ini. Nah, ininya. Kakinya ada 2. Kalau ini huruf R aja, kalau ini bilangan real, kalau ini R2 itu bidang XY, kalau R3 itu nanti dibentuk dari 3 sumbu ya. Sumbu kompor ada 3. Oke. Nah, sistem koordinat ruang dibangun oleh sumbu X, biasanya digambarnya ke sini sumbu X-nya. Sumbu Y dan sumbu Z. Gitu ya, jadi ada tambahan sumbu Z. Ketiganya harus saling tegak lurus. Gitu ya. Oke. Dengan ketentuan sebenarnya sumbu X nggak harus yang itu. Mau saya ini sumbu X ini boleh nih. Ini X. Yang di tanda itu X positif ya. X positif. Ini X positif, Y positif, Z positif. Saya mau X-nya itu, misalkan Y-nya mau yang ini. Y positifnya. Nah, tetapi yang ketiga nggak boleh sembarang. Harus ditentukan dengan aturan putaran baut atau sekrup. Baut itu muternya gini. Dari sumbu X positif diputar ke sumbu Y positif gitu. Kalau saya punya baut diputar seperti itu, bayangkan nih. Saya punya baut ya. Saya putar searah jarum jam. Baut ya, gambarnya baut aja ini. Ini pentulannya gitu ya. Ya, ini di sini bisa pakai obeng atau apa? Ini ulirnya gitu. Kalau saya putar searah jarum jam, si baut maju ke kanan atau ke kiri? Sekrup, bayangin Kanan, sekrup. Kanan, Pak. Hah? Apa? Kanan. Ke kanan ya.
Nah, ini sama. Ini harus mengikuti putaran baut. Kalau X positif diputar ke Y positif, maka si baut maju ke atas atau ke bawah. Dengan bautnya tegak gitu. Sumbu set. Bawah, Pak. Sumbu setnya harus tegak ya, karena harus tegak lurus semuanya. Harus tegak sumbu X dan ke bawah ya. Jadi nanti sumbu setnya positifnya ke bawah gitu. Yang negatifnya, yang titik-titik. Gitu. Jadi penamaan sumbu boleh bebas, cuma harus mengikuti putaran baut. Di fisika harusnya sudah dibahas gitu ya. Kalau udah momen atau torsi, nggak ngerti, udah lupa. Saya fisika mah dapat A, jadi lupa. Matematik 2 juga dapat A saya. Oke. Jadi kita lihat ini. Kalau X positif diputar ke arah Y positif, nih ada baut. Bautnya harus tegak ya. Yang pasti harus tegak karena setnya harus tegak. Lurus sumbu X dan tegak lurus sumbu Y ditegak. Jadi itu seolah-olah si bautnya kalau diputar seperti ini, bautnya maju ke atas kan. Nah, itu sumbu set positif. Oke, itu sistem koordinat ruang. Kalau nggak ada soalnya yang aneh-aneh, tolong gunakan X positif ini, Y positif, set ini. Gitu ya. Yang standar ini. Kemudian kita lihat ini. Kalau ini X positif, ini Y positif, ini Z positif, maka ruang terbagi menjadi 8 bagian. Yaitu bagian yang X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif, yang menghadap ke muka kita, itu dinamakan oktan 1. Di sebelah dinding yang warna krem ini, di belakangnya, itu bagian dari Y positif, X-nya negatif, Z-nya positif, yang di belakang sini ya. Itu oktan 2, sebelahnya lagi oktan 3, oktan 4. Jadi namanya bukan kuadran lagi, tapi oktan. Yang di bawah oktan 1, berarti di bawah bidang X ini, X, O, Y, ini di bawahnya di sini. Ya, oktan 5, 6, 7, 8 yang di bawahnya ya. Yang perlu kalian pahami mungkin oktan 1, 2 aja. Munculnya soal ya, biasanya di oktan 1 atau 2. Oke. Saya hapus dulu supaya tidak distorsi. Oke, itu. Kemudian ini sistem koordinat DR3 ini dengan adanya sistem koordinat di ruang, kita punya bidang-bidang ini. Yang pertama, bidang X, O, Y, yaitu bidang yang dibentuk dari sumbu X, titik 0, dan sumbu Y. Titik pusat, bukan 0 ya, 0, 0, 0. Nah, itu dinamakan bidang X, O, Y. Tapi bukan yang di sini aja ya, termasuk nembus ke belakang, nembus ke kiri, nembus ke belakang diagonal sana. Karena yang namanya bidang itu luasnya tak hingga ya. Kalau yang saya gambar ini semuanya hanya potongan bidang. Bidang sendiri luasnya tak hingga. Jadi termasuk ke yang sana. Itu bidang X, O, Y. Kemudian yang dibentuk oleh sumbu Y dan sumbu Z, itu bidang Y, O, Z. Yang dibentuk oleh oleh sumbu X dan sumbu Z, itu bidang Y, X, O, Z. Nah, lebih khusus juga saya tambahkan bidang Y, O, Z ini sama dengan bidang di bidang Y, O, Z, kalau saya ambil titik di sini, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 0 ya di situ. Di sini juga X-nya 0. Karena bidang yang warnanya apa ini? Merah muda ini, bidang yang merah muda ini semua X-nya 0 dia. Jadi bidang X sama 0. Yang hijau itu bidang Y-nya selalu 0 tuh di bidang hijau.
Ini bidang Y sama dengan 0. Bidang yang datar ini dibentuk oleh X, O, Y, itu bidang Z sama dengan 0. Jadi Z sama 0 sama aja dengan bidang X, O, Y. Oke, kemudian titik. Titik di ruang. Titik ini dinyatakan sebagai pasangan urut 3 buah komponen, yaitu X-nya, Y-nya, Z-nya. Z-nya itu tingginya, jadi tinggi si titik terhadap bidang X, O, Y. Ya. Ini tingginya, jadi ini Z-nya. Sedangkan kalau udah kita proyeksikan ke bidang X, O, Y, nilai X, Y-nya ini 2, 3 yang terdepan ini seperti biasa aja. Berarti X-nya berapa? 2, X-nya 1, 2, Y-nya 3. Nah, pertemuannya ini. Tingginya ini 2 si Z. Cuma tingginya bisa negatif ya kalau ada di bawah bidang X, O, Y. Oke. Nah, ini yang negatif contohnya. Titiknya ada di bawah sini. Saya proyeksikan ke atas, ini tinggi ini menyatakan Z-nya, tapi negatif dia. Z-nya -1. Setelah ada di sini, X, Y-nya kayak biasa. X-nya ini 1, 2, X-nya, Y-nya dia -1. Gitu. Kemudian jarak antara dua titik di ruang, rumusnya seperti ini, nggak saya turunkan. Kalau penasaran, lihat yang di diktat saya di matematik B. Kalau di matematik B kemarin saya turunkan. Ya, ini cuma Pitagoras 2 kali. Gampang. Oke ya, jadi kalau ada dua titik, titik pertama itu koordinatnya PQR, titik kedua ABC, maka jarak antara kedua titik itu tinggal setiap komponen yang posisinya sama dikuadratkan. Karena dikuadratkan, titik mana kurang titik mana sama aja ya. Mau ini P kurang A atau A kurang P sama aja. Oke, itu jarak dua titik di ruang. Nah, dari situ kita akan belajar mengenai vektor. Vektor. Oke, dalam kehidupan, saya baca aja ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dua macam besaran. Besaran pertama adalah besaran yang cukup dinyatakan dalam sebuah nilai. Misalnya panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda yang bergerak, dan lain-lain. Besarannya A gitu ya, panjangnya 5 meter, massanya 7 kilo gitu. Luasnya 3 meter persegi gitu ya. Nah, itu besarannya hanya punya nilai. Besaran kedua yaitu yang besaran tadi disebut besaran skalar. Besaran kedua adalah yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ini, kecepatan. Kecepatan itu harus ada arahnya kemana itu ya. Ada besarnya kecepatan, ada arahnya. Gaya, torsi, dan lain-lain. Besaran ini disebut vektor. Nah, untuk membedakannya, coba kita lihat contoh ini. Lebih spesifik. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X ke kanan dengan laju sekian. Ya, bergerak sepanjang sumbu X itulah dengan laju atau besar kecepatan sekian. Partikel kedua bergerak sepanjang lingkaran jari-jari 1. Lajunya sama. Kalau diukur 10 meter per detik. Nah, dalam fisika kecepatan partikel pertama adalah konstan. Yang bergerak lurus itu konstan. Sedangkan kecepatan partikel yang kedua yang bergerak melingkar itu tidak konstan. Kalau lajunya sama-sama 10, besar kecepatannya 10, tapi yang kedua itu dia arahnya berubah-ubah. Kalau arahnya berubah-ubah, dia ada percepatan. Percepatan itu gunanya bukan merubah besarnya kecepatan, tapi merubah arah di sini ya.
atau yang dinamakan percepatan sentripetal gitu. Fungsinya mengubah arah, bukan mengubah laju. Itu bedanya. Jadi kecepatan besarannya bukan skalar, tapi vektor. Arahnya menentukan. Oke, sekarang kita masuk ke teknis matematiknya. Nah, vektor biasa digambar sebagai anak panah. Kemudian simbolnya pakai huruf kecil tebal kayak gini. Atau pakai huruf nggak usah ditebalkan, pakai panah. Gitu ya. Panahnya nggak usah, ini biasanya lebih banyak kalau ditulis tangan, saya nulisnya gini, U misalnya, gitu aja gitu. Boleh juga mau U ini panahnya lengkap boleh, mau U panahnya gitu juga boleh, gitu ya. Tapi kelihatan ada ini ujung anak panahnya. Oke. Kalau tebal kan, kalau tulisan tangan susah, nanti nulis ini apa vektor, aduh tebal gitu kan lama gitu ya. Kalau pakai komputer ya gampang tebal. Oke. Kemudian ini disebut pangkalnya, ini ujungnya yang ada mata anak panahnya. Kemudian dalam bidang datar, arah sebuah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk anak panah tersebut dengan sumbu X positif. Gitu ya. Jadi kalau di sumbu X positifnya digambar di pangkal vektornya. Nah, dari situ ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas gitu ya. Nah, nanti kalau di bidang, kalau di ruang nanti arahnya nantilah belakangan, nggak usah dulu sekarang. Panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panah tersebut. Kalau secara geometri, kalau nggak pakai angka, kita hanya lewat gambar aja, maka panjangnya menentukan besarnya si vektor tersebut. Dengan demikian nilai sebuah vektor selalu tak negatif ya. Nilainya tak negatif, besarnya nggak negatif, panjangnya itu. Jadi yang menentukan negatif adalah nanti arahnya, sudutnya nanti ya. Oke, nggak terlalu esensial. Nah, tapi kalau pakai gambar seperti ini kan kita agak kesulitan mau menjumlah mau apa gitu harus pakai gambar. Nah, cara lain vektor bisa direpresentasikan pakai koordinat. Nah, menggunakan koordinat, maka vektor itu digambarkan sebagai berikut. Ya, saya nggak bacaan ininya ya, saya jelaskan aja. Jadi, untuk membedakan titik dengan vektor, ini kalau titik itu seperti ini. Warnanya jangan merah lagi. Warna biru gitu ya. Nah, ini titik yang saya gambar. Titik dengan koordinat 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Kalau vektor itu ini. Dari titik 0 tarik ke ujung titik tadi. Ini vektor. Membedakannya, menuliskannya, vektor pakai kurung siku. Kalau titik pakai kurung bulat. Ya. Jadi disebut vektor ya ini. Harus ada anak panahnya. Jangan ini vektor gitu. Nah, ini bukan, ini titik 3,2. Kalau di ruang, komponennya ada 3. Gitu ya. Jadi vektor ya ini nih, yang merah. Kalau titik 232, nulisnya pakai kurung buka, ya hanya titik ini aja. Gitu ya. Oke. Nah, panjang sebuah vektor diberi notasi ini. Pagar 2. Ya, ini kesepakatan notasinya pagar 2. Ada yang pagarnya 1, ada yang pagarnya 2. Di buku Purcell pakai pagar 2. Nah, kalau kita punya vektor ini, komponen, vektor yang kita bahas nanti kadang-kadang di bidang, kadang-kadang di ruang, komponennya 3. Sebenarnya rumus-rumusnya semua sama aja. Kalau ada 3 komponen, ya paling nanti terlibat komponen ketiganya aja, tapi rumusnya sama aja.
Nah, misalnya vektor di bidang, maka panjangnya kita tinggal pakai Pitagoras aja ini. Kalau di ruang, ya kita sebenarnya menghitung jarak antara dua titik ini. Titik 232 di sini dengan titik 000, ini pusat koordinat. Sehingga rumusnya ini. Pakai rumus jarak dua titik ini. Dari ujung vektor ke pangkal vektor. Ingat ya, yang biru ini udah harus ingat. Dipakai. Kemudian pangkal sebuah vektor tidak selalu harus berada di pusat koordinat. Sebuah vektor yang jadi ini, vektor yang biru ini berpangkal memang di pusat koordinat. Nah, vektor yang hijau, vektor yang krem, pangkalnya nggak di pusat koordinat. Gitu ya. Saya ke yang biru dulu. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjangnya sama, arahnya juga sama. Jadi ini kalau dilihat, yang biru, hijau, apapun krem, vektor yang sama. Kalau vektor yang biru, berapa nilainya? Ya tergantung koordinat ujungnya. Sekarang kalau pangkalnya nggak di 000, bagaimana menghitung besaran vektor tersebut atau menentukan vektor tersebut? Yaitu tinggal dikurangi aja koordinatnya. Jadi sebuah vektor yang berpangkal di P, ini, X1 sampai Z1, dan ujungnya di, salah lagi ini. Sorry. Di Q itu ya. Itu. Dengan koordinat ini, maka dia adalah vektor, kalau ini saya sebut vektor U, tinggal X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Pakai kurung siku. Yang ini juga sebenarnya sama aja. Ya. Sebenarnya koordinat ujungnya yang biru dikurangi 0,000. Jadi hanya koordinat ujungnya aja. Karena pengurangnya 0 semua. Oke, jadi vektor yang dibentuk dari dua buah titik tinggal dikurangi. Jangan terbalik ya. Vektor PQ sama vektor QP beda. QP itu arahnya ke sana. Ke mana ini? Barat laut ya. Kalau ini kan ke tenggara sebaliknya. Oke. Oke, kesamaan vektor tadi tidak ditentukan oleh posisinya di mana dia diletakkan, tapi ditentukan oleh panjang dan arahnya. Nah, dengan pakai koordinat kita mudah sekarang menjumlahkan dua vektor. Oke, saya akan demokan saja ini. Menjumlah. Ini sebentar, ini jalan nggak animasinya? Ya, nggak jalan. Oh, ininya harus dihilangkan dulu. Nah, baru jalan. Oke, saya pakai animasinya gini. Ini saya mau menjumlahkan dua vektor secara geometri dulu. Jadi kalau geometri nggak pakai koordinat, pakai gambar aja. Ya, ada vektor U. Satu lagi ada vektor V ini. Mau saya jumlahkan. Nah, caranya berikut. Ada dua macam caranya. Cara ke-1, vektor V, pangkal vektor V, kita taruh di ujung vektor U. Jadi ini digeser, vektor V, pangkalnya di vektor U. Setelah itu, kita bikin dari pangkal U ke ujung V. Itu adalah jumlahnya. Mana nggak mau jalan? Ini animasi. Nah, itu jalannya. Itu adalah jumlahnya. Oke. Bisa juga pakai jajaran genjang. Coba lebih jelas saya jelaskan di sini aja. Jadi kalau ini ada vektor U, ini ada vektor V, itu kalau mau dijumlahkan, gini, cara pertama ini U, yang V-nya taruh di pangkal V, taruh di ujung U.
Ini taruh V-nya. Maka dari pangkal sini ke ujung sini itu jumlahnya. Gitu ya. Cara kedua bisa juga pangkalnya dibuat berimpit gini. Ini U, yang V sama-sama pangkalnya di sini. V. Kemudian kita bikin jajaran genjang. Nah, ini adalah U tambah V. Gitu ya. Dianjurkan sekarang pakai yang cara ini. Gitu ya. Jadi kalau saya punya gambar vektor seperti ini, maka mana? Berarti ini tambah ini, salah. Coba gini. Ini U atau vektor A yang lain, ini vektor B. Vektor C ini apa? Nyatakan dalam A dan B. Ini vektor C. Vektor C sama dengan berapa? Halo, ada yang jawab? Jangan pakai yang ini ya. Kita pakai yang cara atas. Ngelihatnya gini. Ini ada vektor A, tadi saya gambar ulang. Ini ada vektor B. Maka hasil jumlahnya adalah dari pangkal A ke ujung B. Itu A ditambah B. Tapi saya punyanya sekarang ke arah sini. Nah, kalau berlawanan arah minusnya. Berarti ini minus A minus B. Minus A tambah B, itu ya boleh juga. Karena apa? A tambah B ke sini, kalau berlawanan arah itu minusnya. Oh ya, minusnya baru nanti dibahas. Udah nanti aja. Oke, jumlah aja dulu. Prinsipnya gitu. Coba diulang kali lagi ini. Pindahkan ke ujung yang satu dari pangkal ke ujung. Kalau U tambah V, maka V di pangkal V disimpan di ujung U ya. Nah, ininya maka U tambah V. Kalau secara aljabar gampang. Kalau U ini, V ini, maka U tambah V adalah tinggal tiap komponen dijumlahkan. Kedua cara itu ekivalen, artinya betul-betul sama. Saya nggak buktikan di sini, tapi kalau digambar di koordinat, di ruang, ini bisa dibuktikan bahwa penjumlahan ini sama aja dengan cara geometri tadi. Ya, jadi konsisten dia. Kalau beda hasilnya kan nanti nggak boleh. Oke, saya tadi membahas kurang nanti aja. Setelah membahas ini. Misalkan U adalah vektor ini. Nah, min U, yang dimaksud min U adalah vektor ini. Komponennya diminuskan semua. Secara geometri, kalau ini U, min U itu arahnya ke sini. Begitu ya. Halo, sepertinya pada tidur nih. Sepi bener kayak di kuburan. Bangun ya. Clara masih bangun? Masih, Pak. Ngantuk-ngantuk juga? Oke. Minus U itu arah vektornya sebaliknya. Gampang ya? Atau saya ini udah pada tahu gitu, terlalu lambat saya? Vektor konsepnya nggak terlalu susah. Soalnya yang susah. Apa yang namanya 2 kali U? Yaitu vektor U, panjangnya menjadi 2 kalinya. Nah, ini hitungnya gini. Ya, jadi 2U, tinggal tiap komponennya dikali 2. Ini 2 kali U. Arahnya sama dengan U, panjangnya 2 kalinya. Setengah U, ya vektor yang tadinya U, menjadi setengahnya panjangnya. Arahnya sama. Nah, contoh latihannya. Nih. Diketahui, kalau ini hati-hati nggak ada panahnya, berarti ruas garis aja. Ruas garis AB atau segmen garis AB itu 2/3 dari segmen AC.
nyatakan M dalam U dan V. Nah, gimana nih? M dalam U dan V. Kita lihat ini. Vektor M, vektor, pakai biru aja ya, bukan kesalahan nih. M itu harus dinyatakan dalam U dan V. Saya lihat dulu ini vektor M ini. Vektor M ini tak lain adalah vektor U ditambah vektor AB, betul? M itu kan mana vektor U ditambah vektor AB. Vektor ya, bukan segmen. Vektor. Jadi tambah vektor ini. Nah, itu. Nah, bagaimana menyatakannya? Ini udah dalam U, ini harus dalam U dan V juga. Permintaan soal kan dalam U dan V. Jadi vektor AB, saya harus modif sedikit. Tambah, vektor AB adalah 2/3 kali vektor AC, kan? Arahnya sama, panjangnya 2/3 dari AC. Vektor AC apa? AC. Kita lihat, vektor U ditambah AC menjadi vektor V. Ya. U tambah AC sama dengan V. Jadi AC sama dengan V kurangi U. V kurangi U. Gitu ya. Nah, udah selesai ini. Menjadi 2/3 V tambah 1/3 U. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh lain, ini sederhana. Sebuah benda digantung seperti pada gambar. Tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Ini saya gambarnya nggak proporsional. Mungkin T1 agak mendatar, bahkan harusnya mungkin lebih kecil dari yang merah, yang biru. Ini lebih curam, harusnya lebih berat. Apalagi kalau yang nahannya di sini gitu, bukan 60 derajat. Ya, yang paling berat. Kalau ini agak landai, ringan. Bayangkan kalau ngangkat meja berdua, yang satu ngangkatnya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yang lebih tinggi itu ngerasa lebih berat ya. Bener nggak tahu. Ya pokoknya ini kita akan hitung. Nah, ini kita gunakan hukum itu aja, kesetimbangan ya. Jadi kalau posisi setimbang, maka resultan gaya pada arah horizontal dan vertikal harus sama. Baik, ini perlu ngegambar, saya buka aja dari sini. Supaya males ngegambar kecil-kecilnya. Jadi ini prinsipnya kita uraikan kan, yang merah dan yang biru ini vektornya kita uraikan pada arah horizontal dan vertikal. Nanti resultan semua yang horizontal harus 0, yang vertikal harus 0. Oke, kita uraikan begitu. Kalau dihitung sudut alfa ini akan, ini kalau saya tarik ke atas, tegak lurus, berarti ini harus 45 juga alfa. Betanya berarti 30 derajat. Karena kalau dibuat segitiga sampai ke atas, ini 60, ini harus 30 betanya. Nah, dari situ saya dapatkan resultan gaya pada arah vertikal harus 0. Artinya apa? Panjang besarnya, besar gaya ya. Besar gaya U ini yang ke atas, saya sebut U. Yang bagian dari ini T1 diuraikan arah vertikalnya U. Tambah yang merah diuraikannya ke vertikal jadi P. U tambah P harus 200 seberat benda. Karena resultannya harus 0. Kemudian yang horizontal, ini saya namakan ke sini. V harus sama dengan Q. Ya, gambarnya nggak merepresentasikan. Harusnya sama panjang. Oke, dari situ tinggal dihitung aja. U itu apa? Panjang U
sama dengan panjang T1 cos alfa. Panjang P adalah T2 cos beta. Harus 200. Kemudian yang horizontal, ini yang ini, T1 sin alfa sama dengan panjang ini. Ya. T1 sin alfa, yang ininya T1 sin beta. Oke, dari dua persamaan ini kita hitung. Alfa betanya saya masukkan sudutnya. Dihitung, udah gitu tinggal ada dua persamaan. Ini tinggal dihitung besar T1-nya berapa, T2-nya berapa. Dan kita hanya diminta besarnya aja. Gitu ya, arahnya udah ditentukan dari tali ini. Begitu. Oke, lanjut lagi. Ini saya tutup. Nah, sifat-sifat dari vektor. Misalkan U, V, W 3 buah vektor dan A dan B bilangan real, maka yang pertama penjumlahan itu komutatif. Boleh ditukar-tukar posisinya. Kemudian penjumlahan kalau ada 3 yang dijumlahkan, tentunya kita menjumlahkan 2 buah dulu. Nah, itu sifatnya asosiatif. Berarti boleh yang mana dulu dijumlahkannya. U tambah V, kemudian tambah W, boleh dihitung dari apa? Oh, ini saya tukar-tukar lagi posisinya harusnya. Enggak. Iya. Ini ditukar-tukar. Ini harusnya yang U. Ini salah. Meskipun betul hasilnya, tapi ini salah. Ini U, ini V. Jadi dikelompokkannya yang ini belakangan gitu ya. Ini dulu. Oke. Saya save dulu supaya untuk perbaikan. Ini namanya asosiatif. Asosiatif tuh ada 3 yang dioperasikan dan operasinya sama, yaitu tambah dan tambah. Kalau nanti yang namanya distributif, itu ada 3, tapi operasinya beda. Yang 2 mungkin tambah, yang ketiga operasinya kali, gitu ya. Itu distributif namanya. Oke, ada vektor 0, vektor yang panjangnya 0, U tambah 0 tetap U, 0 dengan U-nya ini ya, 0-nya. U ditambah min U jadi vektor 0. Vektor 0 ini nggak punya arah ya. Kemudian ini perkalian skalar, saya rasa udah dengan cepat lah, nggak dihafalin lagi juga. Nah, selain itu ada yang dinamakan vektor basis standar. Karena vektor basis ini nggak tunggal ya, cuma kita hanya akan mempelajari vektor basis yang standar saja. Vektor basis yang standar saja. Untuk di bidang, itu biasanya dikasih simbol vektor basisnya I dan J. Gitu ya. Dengan I adalah vektor ini. Nah, vektor basis biasanya dikasihnya topi. Tapi kalian nulis gini juga boleh. Gitu, pakai panah juga boleh ya. Tapi sering dituliskannya pakai topi gitu, vektor basis. Nah, I itu vektor 1, 0 ini. J itu 0, 1 sana. Kalau di ruang ada 3, karena koordinatnya ada subu X, Y, Z. Vektor I itu yang ini. Hati-hati komponennya ada 3. 1, 0, 0, kan di ruang. J itu yang ini. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya juga 0. Dan K yang arah Z. Nah, gunanya apa vektor basis? Supaya seperti ini bisa nulisnya. Kalau saya punya vektor ini di ruang, maka vektor U itu saya bisa uraikan menjadi ini. Penjumlahan dari vektor-vektor basis. Kombinasi dari vektor-vektor basis. Jadi bisa ditulis sebagai U1I, U2J, U3K.
Nah, tergantung nanti suka yang ini atau yang ini, saya lebih suka nulisnya gini. Tapi di soal-soalnya sering muncul juga yang seperti ini. Jadi harus dipahami. Ya. Ini vektor basis. Aduh, kuping saya tiba-tiba deng-deng gini. Kenapa ya? Oke. Itu vektor basis, cepat saja ya. Kemudian pengertian hasil kali titik atau hasil kali dalam. Kenapa namanya ada dua? Karena istilah Inggrisnya juga ada dot product, ada inner product. Dua-duanya sama aja. Ada buku yang mengistilahkan dot product, ada yang mengistilahkan inner product. Oke, hasil kali dua titik didefinisikan sebagai berikut. Kalau U itu vektor ini, dan V itu vektor ini, maka U kali V, hasil kali titik, simbolnya harus kelihatan ini ya. Simbolnya ini ada kelihatan gitu titiknya. Jangan nulisnya gini, UV. Gitu. Harus, nah itunya ada itu ya. Oke. UV itu didefinisikan setiap komponen yang posisinya sama dikalikan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Ingat, ini hasilnya adalah skalar. Hasilnya bilangan nih. Jadi, dua buah vektor, kalau dioperasikan lewat hasil kali titik, hasilnya bilangan. Skalar. Kalau tiga komponen sama aja ya mengikuti. Nah, sifat-sifat pentingnya dari hasil sekali titik ini. Oke ya. Ini nanti ada bagian yang penting. Pertama, U kali V akan sama dengan V kali U. Semua yang biru ini ada buktinya ya. Kalau membuktikan tinggal dihitung aja kayak gini. U kali V hasilnya ini. Kalau saya balik V kali U, dihitung juga hasilnya sama. Gitu. Jadi dia komutatif. Distributif itu ingat ada tiga yang dioperasikan, tapi operasinya berbeda. Ini hasil kali titik, ini jumlah. Kalau asosiatif itu ada tiga, tapi operasinya sama, misalnya tambah semua. Oke, ini seperti mengalihkan bilangan biasa aja. Kali konstanta seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi. Tadi kalau saya punya U sama dengan misalkan vektor U1, U2, U3 komponennya. Di depan panjang vektor udah dimunculkan yaitu sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ya, itu panjang vektor. Sedangkan kalau U kali U, barusan definisinya setiap komponen yang bersesuaian dikalikan ya. Ini kali ini tambah ini kali ini. Gitu ya. Jadi kalau saya hitung U kali U, tak lain adalah U1 kali U1, U2 kali U2, U3 kali U3. Nah, kita lihat hubungannya U kali U sama dengan ini dikuadratkan. Sama dengan panjang U pangkat 2. Oke, ini rumus penting, 5 ya. Bentar lagi akan kita pakai untuk ya ke belakangnya dipakai. Yang atas juga dipakai, cuma yang atas kan udah kerasa sendirinya gitu. Yang kedua, rumus pentingnya yang 6. U kali V itu sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antara U dan V. Dengan theta itu dihitung selalu ini. Ya. Jadi kalau ada sebentar. Kalau ada U dan V U dan V seperti ini, sudutnya jangan ngitung yang ini ya. Hitung yang lebih kecil sudutnya, yaitu ini.
Oke, ini dibuktikan dengan rumus cosinus dari sebuah segitiga. Ya. Kalau mau lihat buktinya, lihat buku teks ya. Yang penting kalian nanti menggunakan ini. Menggunakan yang penting nanti. Buktinya rumus ini nggak usah. Nah, akibat dari 6, sebenarnya 7 nggak usah dihafal. Kalau U dan V saling tegak lurus, ini U, ini V, maka kita punya nilainya panjang U kali panjang V kali cos theta. Cosnya cos 90, 0. Jadi kalau saling tegak lurus, U kali V-nya akan 0 karena cos theta-nya 0 gitu ya. Oke. Ini saya hapus lagi. Supaya kalau dipakai lagi tidak ada coret-coretannya seperti ini. Oke. Nah, isi tanda. Oke, kemudian ada vektor satuan. Saya jelaskan di sini. Konsepnya masih seperti pisah-pisah. Kalau saya punya vektor, ini vektor A gitu lah ya. Nah, ada istilah vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A. Apa itu? Vektor satuan dari A adalah vektor yang searah dengan A, artinya bukan sejajar. Kalau sejajar itu bisa berlawanan arah. Kalau ke bawah sana juga sejajar. Ini searah dengan A, tapi panjangnya 1. Itu vektor satuan dari A. Saya sebut simbolnya misalnya U. Jadi U itu memperolehnya gimana? Tinggal vektor A dibagi dengan panjangnya. Gitu ya, vektor A kita bagi aja dengan panjangnya. Pasti panjang si U itu sama dengan 1. Ya. Ini panjang U pasti 1. Panjang U pasti 1. Kalau nggak percaya, ya boleh dibuktikan A-nya gini. Misal A-nya komponennya A1, A2, A3. Ya, kita lihat sekarang vektor ini. Benar nggak panjangnya 1? U sama dengan A dibagi panjang A. Berarti A1, A2, A3 dibagi akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Benarkah panjang U sama dengan 1? Kita hitung. Panjang U, bentar. Saya sedikit modif dulu ini. Sama dengan A1 per akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat gitu ya. Koma A2, ini kan yang bawahnya skalar saya masukkan ke sini. Per akar itu sama A3 per akar titik-titik sama ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa panjang si U sama dengan 1. Panjang U adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. A1 kuadrat dibagi, kalau dikuadratkan menjadi ini kan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Akarnya hilang yang ini jadi A1 kuadrat. Ditambah yang kedua, kita kuadratkan. A2 kuadrat, bawahnya akarnya hilang. Tambah yang ketiga, bawahnya akarnya hilang.
Nah, kalau kalian hitung ini, penyebutnya udah sama, pembilangnya di jumlah, pembilang nanti sama dengan penyebut. Oke, jadi ini lupa nggak apa-apa. Yang perlu diingat, kalau ada vektor A, maka vektor satuan dari A adalah tinggal vektor A dibagi panjangnya. Itu adalah vektor satuan dari vektor A. Ya. Oke. Coba tanya dulu sejauh ini. Fitri Nur Azizah. Mana? Buka dulu mic-nya. Si Fitri ngilang. Tidur kali ya. Fitri. Lain kali ini harus pada dibuka videonya kalau gini. Clara, masih ada Clara? Masih ada, Pak. Paham nggak Clara? Masih menyimak? Masih mencerna? Ya, lumayan paham, Pak. Oke. Muhammad Fatih. Muhammad Fatih mana? Fatih. Ada? Ini Paham nggak? Hah? paham. Paham. Paham, Pak. Yusuf Farhan mana? Hah? Ada, paham. Yang Advent siapa ya namanya? Aduh, lupa saya. Yang Advent siapa? Satu orang? Rian, Pak. Afrian, betul. Gimana Afrian? Hah? Paham, Pak. Paham. Terlalu lambat nggak? Enggak, pas. Hah? Mantep. Oke. Saya takutnya vektor udah banyak yang tahu nanti. Oke, itu vektor satuan udah saya jelaskan. Jadi kalau ini ada vektor U, vektor satuan dari U apa tadi? Yaitu vektor U dibagi panjangnya. Itu vektor satuan. Saya namakan S. Nah, sekarang saya mau ngitung vektor proyeksi. Gini, saya ambil dulu gambarnya. Hitungannya nanti kita lihat. Supaya paham, saya akan jelaskan hitungannya. Masuk sini. Ini file nggak harus mendatar gini ya. File-nya mau miring juga nggak apa-apa. Intinya gini, ada vektor U, merah, bosen. Ada vektor U diketahui, vektor V juga diketahui. Ya, ini vektor U diketahui, vektor V diketahui. Kemudian vektor U diproyeksikan ke vektor V. Hasilnya vektor W. Kita akan hitung vektor W ini berapa. Dinyatakan dalam U dan V tentunya. Oke. Itu ya masalahnya. Jadi W itu proyeksi vektor U ke, nggak usah ditulis lagi sebenarnya vektornya, proyeksi. Kalau udah gini artinya ya vektor. Proyeksi vektor U ke vektor V. Nah, kita akan hitung berapa W-nya. Pertama, sebut dulu theta itu sudut antara U dan V. Ya, theta sudut antaranya. Kita lihat. Panjang W dulu yang saya hitung, yang gampang. Panjang W, kita lihat segitiga ini. Kalau ini proyeksi, berarti ini harus tegak lurus, kan? Nah, berarti apa? Cos theta itu sama dengan panjang W dibagi panjang U, kan? Panjang W dibagi panjang U. Cos theta. Jadi panjang W sama dengan panjang U kali cos theta. Ya, dari sini.
dari sini ke sana. Oke, ini saya hapus lagi supaya nggak terlalu banyak distorsinya. Panjang W sama dengan panjang U. Cos theta berapa? Cos theta saya hitungnya dari U dan V. Tadi rumus kita ini. Rumus penting yang ke-6. Cos theta adalah U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Saya pakai di sini. U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Oke. Karena ini skalar bisa dicoret ya. Kalau vektor mah nggak bisa, nggak ada pembagian vektor. Ini pembagiannya skalar ini ya. Ini kan panjang, ini panjang. Panjang W sama dengan UV dibagi panjang V. Oke, tapi kita bukan mau ngitung panjang W, maunya menghitung W-nya, berapa vektor W-nya. Nah, untuk itu saya beralih dulu ke sini. Saya beralih dulu ke bawah. Tutup dulu itu. Kalau saya punya vektor P, itu ya, ini. Maka ini vektor satuannya, saya sebut aja vektor Q. Vektor satuan. Q itu sama dengan P, tadi vektor satuan adalah dibagi panjang P, gitu ya. Jadi Q adalah vektor satuan dari vektor P. Sekarang kalau ada vektor yang searah dengan P, panjangnya 3. Ini panjangnya 3. Ini vektor, sebut aja vektor apa? M. Vektor M itu panjangnya 3. Vektor M panjangnya 3. Dan searah dengan P. Maka vektor M berapa? Vektornya sendiri. Coba. 3 kali Q vektor bukan Pak? 3 kali Q ya. Atau 3 kali vektor satuan dari P gitu ya. Ya. Saya mau hapus ini sekarang cerita Q-nya. Q-nya. Nah. Langsung saya dapatnya ini. Gitu. Jadi kalau saya punya vektor P, maka vektor yang panjangnya 3 dan searah dengan P, itu tak lain 3 kali vektor satuan dari P. Nah, balik ke atas. Saya punya vektor W searah dengan V ya. Kenapa W searah dengan V? Karena W itu kan proyeksi dari U pada V. Ya, hasilnya di V dia. Nah, jadi kita lihat W ini searah dengan V dan panjangnya ini, panjangnya sekian. Dengan demikian vektor W berapa? Ini panjangnya. Pakai yang di bawah tadi. Tinggal panjangnya kali vektor satuan dari yang searah dengan dia. Jadi ini sama dengan panjang si W kali vektor satuan dari V gitu ya. Nah, kita masukkan panjangnya udah ada tadi. UV ini harus kelihatan ya kalau udah produk. Dibagi panjang U dibagi panjang V
vektor satuan dari V adalah V dibagi panjang dari V. Gitu ya. Tuh. Sebentar, saya mau memodif sedikit. Oh ya, betul. Sama dengan U dot V dibagi bawahnya panjang V pangkat 2, ini ya disatukan jadi pangkat 2 kali V. Sama dengan U kali V tadi ini kuadrat, coba kalau nggak percaya, sama dengan V kali V. Ini kuadrat, U kali U, kalau V kuadrat, ya V kali V. Bawahnya saya ganti V kali V. Kali V. V-nya banyak. Nah, inilah vektor proyeksi U pada V. Ya. Jadi, vektor proyeksi U pada V hasilnya ini. Cara mengingatnya Itu nggak bisa gini. dicoret ya, Pak? Nggak bisa dicoret ya, Pak? Nggak bisa, vektor Ini. dengan vektor nggak bisa dicoret. Nggak bermakna. Vektor dibagi vektor itu tidak ada bahkan. Ya, nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena ini nanti, ini hasilnya bilangan. Ini hasilnya bilangan. Jadi jangan dicoret. Gitu ya. Ini juga dengan ini jangan dicoret. Vektor bagi vektor nggak ada. Kalau yang saya coret tadi, lain di atas ini. Ini bilangan dengan bilangan bisa dicoret. Kalau vektor bagi vektor nggak ada. Gitu ya. Jadi, ini mengingatnya gini. Saya gambar ulang. Kalau ada ini U, ini ada V, itu. Kemudian U diproyeksikan ke V. Hasilnya ini W. Yang pasti W itu pasti sama dengan sekian kali kelipatan V, kan? Sekian kali V. Nah, ingatnya, jadi kalau diproyeksikan ke V, itu kita lihat ini kan bilangan skalar. Ini bilangan skalar. Jadi ini skalar seluruhnya. Nah, ini kelihatan rumusnya wajar. Vektor W itu sekian kali V. Ini. Karena searah dengan V. Sekian kali V. Gitu ya. Sekian kalinya ini bisa lebih dari satu ya. Kalau V-nya gini, misalkan ini U, ini V. Proyeksinya mana? Proyeksinya yang ini W-nya. Lebih panjang dari V ya. Ini W. Gitu. Proyeksinya bisa lebih panjang dari V-nya. Artinya ini bisa lebih besar dari satu. Oke. Jadi mengingatnya begitu. Proyeksi W pada proyeksi U pada V pasti hasilnya pasti harus kelipatan dari V. Depannya pasti skalar. Gitu ya. Nah, coba sekarang kalau proyeksi, bentar, ini bawah saya hapus dulu. Kalau sekarang dibalik, ini ada vektor U, ini ada vektor V. Kalau saya proyeksikan V ke, ini agak panjang deh ya, supaya U, proyeksikan V ke U. Itu diproyeksikan ini. Hasilnya katakan vektor vektor P itu ya proyeksinya. Maka vektor P rumusnya apa? Nah, mengingatnya gini, lihat rumus atas. UV sama VU kan sama. Saya selalu ininya UV. Ya. Nah, bawahnya kalau diproyeksikan ke U, yang muncul 3 kali ini U. Ini V-nya 3 kali kan? Di sini U. U,
U. Gitu ya. Pasti ini skalar kelipatan dari U. V diproyeksikan ke U, pasti hasilnya kelipatan dari U. Dan saya mengingatnya, atasnya selalu UV, mau VU atau UV kan sama aja, komutatif. Selalu UV, bawahnya kalau diproyeksikan ke U, di sini ada U 3 kali. Ingat angka 3, angka sakti itu. Karena unjang-unjang kepala saya itu ada 3. Jadi saya nggak pernah rambutnya gondrong. Kalau rambutnya panjang itu nggak bisa disisir arahnya. Karena ada 3 yang ngebuletnya di kepalanya. Jadi digundul aja. Ada U. 3 ini angka sakti. Buat saya sih. Lahirnya tanggal 3 saya, saudaranya ada 3, anaknya 3, serba 3, unjang-unjangnya ada 3, istrinya cuma 1, belum memenuhi kondisi yang ideal. Oke ya, begitu. Nah, itu cerita vektor proyeksi, kalian nanti bisa baca lagi di sini. Kenapa munculnya ini semua. Gitu ya. Rumusnya udah jadi. Oke. Kita lihat latihan ini sedikit. Sebelum ya, ini 3 lagi lah. Udah gitu kita bisa udahan persamaan bidang nanti. Tentukan B supaya ini dan ini saling tegak lurus. Ingat, kalau saling tegak lurus, berarti U kali V, itu rumusnya kan U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antaranya. Kalau saling tegak lurus, kosinus 90 derajat, 0. Berarti ini kali ini harus 0. Nah, tinggal hitung aja. Di sini berarti apa? 8 kali, atau supaya teratur saya buka aja. Sebenarnya tunggal mengalihkan dia harus 0. Oke. Begini, dikalikan. Hasil kali titik, karena nanti di belakang ada hasil kali silang satu lagi. Beda lagi itu. Kalikan 8 kali 3 tambah 6 kali B. B-nya diperoleh. Supaya saling tegak lurus, B-nya harus 4. Gitu ya. Maaf Pak, bukannya min 4 ya Pak? Hah? Salah hitung? Bukannya B. Oh iya, Min min 4 ya. Oke, betul. Min 4. Oh, ini berarti min 4. Saya save dulu. Oke, betul-betul. Menyimak ternyata. Bila A, B, dan C titik-titik, ini titik ya, kalau kurung bulat gini titik. Gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut ABC. Sudut ABC berarti ABC berarti sudut ini ya. Sudut itu. Berapa? Gimana caranya? Coba idenya. Pakai vektor. Pakai dot produk ya. BA. Jadi vektornya jangan AB ya. BA kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali kosinus theta. Gitu ya. Saya buka aja. Nggak gampang ini mah. Paling rumusnya belum apal gitu. Tapi konsepnya gampang. Oke, ini BA kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali kosinus sudut antaranya. Nah, tinggal dihitung BA kan berarti, jangan terbalik, BA berarti koordinat A dikurangi koordinat B. Jadi 4 kurang 1, 3 dikurangi min 1. Dapatnya ini. BC, BC, C kurangi B. 6 kurang 1, 5, min 4 dikurangi min 1 jadi min 3.
Hitung panjangnya ini kuadrat tambah ini kuadrat, satu lagi juga ini kuadrat tambah ini kuadrat, diakarkan, dapat cos alfanya arcus cos atau cos min 1. Harus pakai kalkulator tentunya, hitungnya. Oke. Mudah-mudah ini. Cari proyeksi U pada, atau yang ini aja lah, ya, yang ini. Sama aja yang mau 2 komponen, 3 komponen. Oke, saya buka aja. Ini juga tinggal masuk ke rumus. Rumusnya ingat nggak? Proyeksi U pada V. Gampang ingatnya. Sebut aja vektor proyeksinya W. Itu adalah UV, selalu UV. Nah, pada V, berarti hasilnya kelipatan V. Ini tinggal gandeng 2 lagi. Itu masukin aja ke rumus itu. Gitu ya. Oke. Oh ya, ini sebenarnya sama aja nih ya dengan V kali V itu. Saya lebih senang rumus yang kedua ini. Oke. Hitung, udah tinggal sisanya ngitung aja. Dapatnya malah vektor 0. Oke. Cuma begitu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau gitu, karena Kamis libur, saya maju dulu ya. Sampai ada kuliah lagi nggak jam 11? Halo, halo? Nggak ada jawaban? Tidak, Pak. Oh, tidak. Sekitar 15 menit lagi ya. 10 lah, nggak sampai 15, 12 menit kali. Saya akhiri dengan persamaan bidang nih. Tapi ada soal-soalnya. Biarin aja. Keburunya sebentar lagi. Karena Kamis libur. Oke. Kita lihat gini. Kalau saya mau jalankan secara manual aja. Supaya kalau manual kalian paham gitu, lebih paham rasanya. Nanti kalian kalau mau ngulang lihat slide-nya atau videonya. Ini ceritanya. Kita mau membentuk persamaan bidang. Nah, kalau persamaan di bidang XY, kalau persamaan garis kita bentuknya gini kan. AX tambah BY sama dengan sebuah bilangan. Kalau bidang nanti bentuknya linear juga. Tapi 3 komponen. Tambah BY tambah C. Z, variabel ada 3. Bentuknya kayak gitu. Saya akan mencari persamaan bidang di ruang ya. Intinya bidang di ruang. Nah, syaratnya untuk membentuk persamaan bidang itu harus ada titik yang dilalui bidang. Titik pada bidang lah gitu. Harus ada dulu. Kalau nggak ada, kita harus nyari ini titiknya. Sebutlah X0, Y0, Z0. Dan harus punya vektor normal dari bidang. Apa itu vektor normal? Yaitu vektor yang biru ini. Ini P titik aja. 1 titik. Vektor normal, vektor yang tegak lurus bidang. Namanya vektor normal. Ini harus diketahui angkanya berapa. Sebutlah angkanya, saya samain dengan slide-nya. Pakai apa namanya? Oh, ABC besar. Berupa angka itu ya. Vektor normal bidang. Apa artinya vektor normal? Yaitu vektor yang tegak lurus bidang merah ini. Artinya apa? Kalau saya tarik ini ada garis di sini. Nggak kelihatan, bentar biru. Ada garis gitu di bidang. Garis ini tegak lurus terhadap ini, ya. Terhadap vektor normal. Atau kalau dibuat vektor lah di sini. Vektor ini pada bidang. Vektor yang biru ini tegak lurus terhadap N. Yang mana aja vektor ini di bidang tegak lurus terhadap N. Vektor ini
tegak lurus terhadap N. Setiap vektor yang ada pada bidang akan tegak lurus vektor normal. Gitu ya. Ingat vektor itu kalau pangkalnya bisa di mana aja. Jadi kalau yang di sini saya sama aja dengan menggambar di sini gitu ya, supaya pangkalnya bersamaan. Nah, itu tegak lurus. Itu vektor normal. Arti vektor normal bidang adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Artinya apa? Setiap saya membuat vektor pada bidang, dia tegak lurus terhadap vektor normal tersebut. Jadi ini harus ada udah titik tertentu, ini titik vektor tertentu. Nah, membentuk persamaan bidangnya gini. Ambil titik Q sebarang. Jangan angka pada bidang. Sebut karena sebarang Q-nya belum ada angkanya dalam X, Y, Z aja. Tapi pada bidang. Ya. Q-nya sebuah titik pada bidang. Nah, kita lihat vektor, sekarang saya bentuk vektor PQ. Kan dia akan tegak lurus vektor normal, betul? Kan tadi pengertian vektor normal, vektor yang tegak lurus bidang. Ini PQ pada bidang. Kenapa? P-nya pada bidang, Q-nya pada bidang. Cuma P itu titik yang udah diketahui koordinatnya. Q ini sembarang. Q itu mewakili yang mana aja. Boleh ini, Q-nya boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Setiap titik di bidang. Jadi sebut aja, bayangkannya satu titik Q, tapi sebarang. Ya. Nah, sekarang kita lihat PQ berapa koordinatnya? Yaitu koordinat Q dikurangi P. X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Itu kan? Titik Q kurangi titik P koordinatnya. Nah, membentuk persamaan bidangnya, gunakan kenyataan ini. Yaitu nanti nongol sendiri persamaannya. Kita nggak usah pusing-pusing, ini kalikan aja. Harus jadi 0, karena saling tegak lurus. Udah tinggal kalikan aja. X min X0, Y min Y0, Z min Z0, Z itu susah lah, Z aja gitu ya. Kalau saya keseringan nyebut Z, ini layar laptop saya jadi penuh titik-titik hujan. N-nya diketahui, yaitu ABC. Harus 0. Jangan lupa dot product ada titiknya. Ini adalah A kali X min X0. Hasil dot product kan skalar aja. B kali Y min Y0 tambah C kali Z min Z0 sama dengan 0. Inilah persamaan bidangnya. Kalian bisa juga susun gini. AX tambah BY. BY lagi pusing gitu ya. Demokratnya diubek-ubek. CZ sama dengan ini A diketahui, X0 diketahui, saya pindahkan ke belakang. Yang diruas kanan adalah bilangan-bilangan yang udah diketahui karena ABC-nya tahu, titik yang dilalui bidang udah diketahui juga. Oke ya. Begitu. Jadi intinya membentuk persamaan bidang adalah harus ada titik, ada vektor normal, ambil titik sembarang, tinggal PQ kali N sama dengan 0. Hitung aja bawahnya nongol sendiri persamaannya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau saya punya persamaan bidang gini, 2X ditambah 3Y min 4Z sama dengan 7. Vektor normalnya mana? Pak Farel, ini vektor normalnya mana?
Akurkan dengan yang di atas. Afarel mana? Afarel Nadif. Kabur ya. Cuma ada di on kan di Zoom terus tidur ya. Afarel. Afarel, kemana kau tidak hadir? Nanti mah yang dipanggil nggak ada, nilai kuisnya saya kurangi 1 poin. Hari ini belum, nanti pertemuan berikutnya. Kecuali nanti memang kalau ada alasan teknis internetnya putus harus menyampaikan alasan. Farel nggak ada. Taufik Al-Hakim. Nggak ada juga. Ini pada bohong ya berarti kuliahnya ya. Harus ditangani serius. Hadir, Pak. Hah? Mana yang hadir? Ada orang tuh, Pak. Si Hakim ada. Fitri Nur Ajijah ada. Ada, Pak. Oh ya udah tadi. Absen dulu sebentar. Gerald Manurung. Hadir, Pak. Gerald Manurung, kamu nanti kalau udah tuaan galak nggak? Soalnya Nggak tahu, Pak. di teknik kimia ada Pak Robert Manurung. Ampun galaknya. Jangan diceritain, terekam. Takutnya ini pengikutnya nih di kelas ini. Oke. Lanjut lagi. Tapi teman seangkatan saya di elektro, si Richard Manurung itu enggak juga. Enggak galak. Ya seangkatan nggak berani galak sama saya. Terus, apalagi ya? Jadi ngaco. Nah, ini vektor normalnya apa? Tadi siapa Manurung ya? Lupa saya. Yang dipanggil. Gerald. 2,3, -4. Nah, begitu ya. Betul. Oh, langgam Batak kamu masih kental. Sekali-kali nanti harus nyanyi ya. Dari Sumatera Utara itu jago-jago nyanyi. Oke ya, jadi kalau ada persamaan seperti ini bidang, maka vektor normalnya tinggal ambil aja ini comot ya. Kemudian diingatkan lagi vektor normal tuh nggak harus yang ini, kelipatannya juga berlaku. Kalau saya punya bidang gitu, vektor normalnya bisa yang ini, bisa yang panjangnya ini, bisa yang ke bawah. Jadi ini setiap kelipatannya kalau saya kali setengah itu 3/2, -4 dibagi 2 J-2 itu juga vektor normalnya. Dikali minus juga vektor normalnya ya. Jadi vektor normal nggak tunggal. Oke. Nah, itu sehubungan persamaan bidang. Tinggal soalnya. Oke, ini nanti kalian baca sendiri ceritanya seperti tadi. Saya udah menggunakan notasi yang sama, jadi nggak bingung. Nah, karena udah 48 soal-soalnya nanti aja pertemuan berikutnya. Saya akan tanyakan soal tutorial kelima ke koordinator. Kalau tidak ada, Jumat kita pakai kuliah. Kalau mungkin soal tutorial kelima belum keluar karena soal tutorial keempat itu kalau nggak salah, kalau mengikuti silabus, dipakainya sampai minggu depan. Atau sampai minggu ini, saya nggak tahu lupa. Sampai minggu ini. Minggu depan baru berubah tutorialnya. Ya, nanti kita lihat Jumat aja. Kalau ada soal tutorialnya nanti saya post di grup. Biasanya dia di MS Team juga ada gitu ya. Di bagian koordinasi MA1201. Oke, saya hentikan dulu.